Halo semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang kita akan membuat bakwan jagung. Bakwan jagung ini renyah sekali dan rasanya enak banget. Nah, ikutin terus videonya ya sampai selesai supaya kita bisa tahu step by step atau cara pembuatannya supaya bakwan jagung ini renyah. Jangan di skip-skip ya, supaya tidak ada bahan-bahan yang tertinggal. Jadi hasilnya itu bisa maksimal. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu 2 buah jagung. Di sini kita pakai jagung manis ya. Nah, karena ini jagung saya ini agak besar-besar, jadi saya mau pisahkan setengah ya dari jagung ini untuk dihalusin. Tetapi saya halusinnya ini menggunakan chopper saja seperti ini. Kalau misalnya nggak punya chopper, pada saat kita memotong jagungnya itu kita kayak ngiris itu kita ngiris kecil-kecil aja. Tetapi kalau jagungnya mudah sekali, tidak perlu dihalusin lagi, kita bisa langsung masukin ke bumbu-bumbunya. Jadi ini saya cuman halusin begini sebagian ini karena jagung saya besar-besar. Jadi ini hasilnya kalau kita menggunakan chopper. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan blender ya, karena kalau kita menggunakan blender hasilnya itu nanti halus banget dan akan tercampur dengan tepung. Jadi nanti tidak seperti bakwan renyah, tetapi seperti kue lembut gitu. Jadi karena kita mau bakwan jagungnya renyah, jadi kita jangan menggunakan mixer blender ya. Nah, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan 4 bawang merah, tapi di sini karena bawang merah saya besar-besar, jadi saya pakai 4. Tapi kalau misalnya punya bawang merahnya kecil, boleh pakai 8 atau 6 saja sudah cukup. Nah, kalau untuk bawang putih saya pakai 7 karena bawang putih saya ini kecil-kecil. Kalau bawang putihnya besar-besar, pakainya cuma 4 atau 5 saja ya. Kemudian daun bawang. Daun bawang ini saya pakai 3 batang daun bawang. Ini sudah saya iris-iris kecil-kecil ya. Kemudian 6 cabai rawit. Kalau nggak suka pedas, bisa dikurangin cabai rawitnya. Dan juga ada 5 lembar daun jeruk. Saya suka daun jeruk ya di bakwan, karena kalau ada daun jeruk itu rasanya itu lebih enak. Nah, ini daun jeruknya ini kita lepas batang tengahnya ya, karena kalau kita pakai nanti pahit. Jadi kita keluarin dulu batang tengahnya. Nah, ini bahan-bahan atau bumbu-bumbunya. Ini semua kita halusin kecuali daun bawang, karena daun bawang tadi sudah kita iris-iris ya. Jadi daun bawangnya itu tidak perlu kita halusin lagi. Nah, ini juga saya halusinnya menggunakan chopper juga supaya tidak terlalu halus. Bumbu-bumbunya ini pun saya tidak sarankan menggunakan blender, karena kalau kita menggunakan blender nanti terlalu halus dan akan berpengaruh pada rasanya. Jadi saya menggunakan chopper gini aja, tapi kalau nggak punya chopper kita bisa iris-iris saja, kayak cop diiris-iris gitu aja sampai halus. Nah, jadi ini ada jagung dan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tinggal tambahkan juga 1 buah telur, 5 sendok makan tepung terigu, dan 3 sendok makan tepung beras. Dan juga 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica. Boleh merica hitam atau merica putih.
ini sudah merica dan garam sudah saya campur di tepungnya. Jadi ini semua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bakwannya. Kalau jagungnya tidak terlalu manis, boleh tambahkan 1 sendok teh gula putih. Itu kalau jagungnya nggak manis ya, karena ini jagung saya sudah manis sekali, jadi saya suka manis natural, jadi saya nggak tambahin gula lagi. Nah, ini semua bahan-bahannya kita campur. Kita bukan tambahkan, maksudnya kita campur semuanya, telur dan tepung-tepungnya, dan juga bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita campur menjadi satu. Kalau bagi yang suka kaldu bubuk, boleh tambahkan kaldu bubuk ya. Nah, kita aduk-aduk supaya semuanya tercampur rata. Oh iya, kalau misalnya telurnya tidak cukup satu, kita bisa tambahkan sedikit saja air, mungkin sekitar 1 sendok makan air saja. Jangan terlalu banyak ya, nanti hasilnya nggak bagus. Nah, jika semua sudah tercampur rata, kita masukin daun bawangnya. Kalau mau langsung masukin dengan yang bumbu-bumbu tadi juga boleh. Ini cuman saya taruhnya belakangan ini supaya warna hijaunya itu tidak berubah warna pada saat kita masukin dengan bumbu yang lain tadi. Jadi biar masih kelihatan pada saat kita menggoreng. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata. Saya saya diamkan sekitar 10 menit. Nah, ini jadi ini hasilnya seperti ini ya. Kalau jadi jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah. Jadi kita diamkan 10 menit itu gunanya supaya semua bumbu-bumbunya itu meresap. Jadi nanti hasilnya itu atau rasanya itu lebih gurih. Tapi kalau misalnya nggak punya waktu, silakan langsung digoreng juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita panaskan minyak. Ini minyak yang kita pakai agak banyak ya, karena kita mau deep frying, jadi kita mau menggoreng, jadi minyaknya lebih banyak. Kita tunggu sampai minyaknya betul-betul panas. Jadi kalau minyaknya belum panas, jangan ditaruh dulu karena nanti hasilnya tidak renyah. Nah, supaya tahu minyaknya sudah panas apa belum, bisa kita taruh sedikit adonan. Jika sudah panas akan terlihat minyaknya itu seperti ini ya. Jadi ini sudah panas banget. Jadi karena saya nggak coba lagi karena saya sudah tahu minyaknya panas banget, jadi saya langsung masukin saja adonannya. Nah, ini seperti ini ya kalau minyaknya sudah panas. Saya nggak tahu sebutnya apa ini. Nah, kita tekan-tekan saja seperti ini supaya dia tuh adonannya ini tipis gitu. Jadi matangnya itu sampai ke dalam-dalamnya. Jadi jangan berupa gumpalan nanti ya. Jadi dia lebih tipis. Tapi tekan-tekannya tekan lembut saja, nggak usah sampai keras itu atau tekan lebih dalam gitu. Pokoknya hanya sekedar tekan-tekan gitu aja. Nah, kita tunggu sampai bakwan ini mengembang sendiri ke permukaan minyak. Jadi sebelum dia mengembang jangan dibalik dulu karena nanti adonannya itu pecah. Jadi kita tunggu sampai dia mengembang sendirinya. Kalau sudah mengembang sendiri itu tandanya udah matang, jadi kita tinggal balik ke satu sisinya lagi. Nah, kita tunggu sampai kedua sisinya
berubah warna kecoklatan. Nah, seperti ini ya, ini sudah warnanya udah kecoklatan. Ini kita bisa melihat nanti, jadi kalau kita chop atau kita iris-iris saja bumbu-bumbu tadi, itu kita bisa melihat cabenya, daun bawangnya, dan bawangnya pada saat kita menggoreng. Jadi itu kelihatannya itu lebih enak. Nah, ini seperti ini ya, kita masih bisa melihat cabenya, masih bisa melihat daun bawang dan juga daun jeruk. Jadi itu makanya saya tidak sarankan untuk menggunakan blender. Nah, ini kita bisa lihat ya, hasilnya itu renyah sekali. Ini kita bisa diamkan atau kita bisa simpan tanpa di kulkas ya. Kita bisa simpan di hari berikutnya dan rasanya itu masih tetap renyah. Nah, itu saja cara pembuatannya. Jadi ikutin step by step ya, jangan di skip ya, supaya hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.